Ya, shalom Bapak Ibu semuanya, berjumpa dalam program SOS Sahabat Orang Sakit yang selalu menghadirkan mereka-mereka yang mendapat pelajaran hidup dari Tuhan melalui peristiwa yang terjadi, sekalipun peristiwa itu tidak dikehendaki, yaitu sakit. Tapi lewat sakit itulah mereka-mereka mendapat nilai-nilai kehidupan. Seperti hari ini, kita akan hadirkan Ibu Helen Purbonegoro dari Yogyakarta. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Shalom. Shalom, ya. Ini hari ini tadi sempat kita ada masalah internet, tapi kita sambung kembali. Ya, Ibu Helen tinggal Jogja, lahir Jogja. Ada apalagi yang mau ditambahkan mengenai kehidupan, cita-cita, atau pelayanan selama ini? Ya. Saya lahir di Jogja, besar di Jogja. Sekolah sih nggak di Jogja, tapi kembali lagi di Jogja karena memang kepengen nemen orang tua. Sebagai saya anak kelima dari 5 bersaudara. Anak bungsu. Iya, semua sudah nikah, sudah keluar rumah, papa mama sendirian. Akhirnya saya terpanggil untuk nemenin papa mama. Anak bungsu, maaf nih keluar dari tema. Kalau suami? Suami juga anak bungsu dari 5 bersaudara juga. Biasanya bungsu ketemu anak paling besar. Jadi dewasa ketemu paling bawah. Ini bungsu ketemu bungsu. Tapi seru juga kali ya. Tapi kita sebenarnya sama, Pak. Kita bungsu tapi ibaratnya nasibnya tuh mirip sama. Jadi karena bungsu yang besar-besar sudah nikah, ninggalin rumah, akhirnya kita yang tanggung jawab semua, Pak. Oke, kan biasanya fenomenanya kan bungsu nih manja, lalu kolokan. Jadi akhirnya cari anak yang dewasa, dapetnya yang paling gede. Jadi anak paling gede nikah dengan bungsu, banyak begitu. Sebenarnya enggak. Kalau di saya sama suami case-nya beda. Jadi karena kita yang terakhir dan agak lama di rumah nemenin orang tua, akhirnya kita biasa yang ngurusin orang tua, ngurusin kakak-kakaknya, malah sebaliknya. Wow, oke. Nah, apa impian Ibu selama ini sebenarnya? Sebenarnya saya mengharapkan kehidupan yang simpel, Pak. Saya nggak muluk-muluk. Saya kepengen ya setelah tahun 2009 saya berkeluarga, saya punya anak, saya punya 2 orang putri. Ya saya pengen besarin mereka. Saya pengen mendampingin mereka sebaik-baik mungkin sama suami ya. Pokoknya pengen hidup yang simpel lah. Saya nggak berharap berlebihan secara materi atau berlebihan secara mencari panggung lah misalnya gitu. Enggak sih, saya enggak suka seperti itu. Saya cuma pengen hidup simpel. Nah, terus 2009 menikah, terus Tuhan izinkan sakit tahun berapa itu? 2014. Jadi waktu anak saya yang bungsu baru 3 tahun. Wow, oke. Ya. Apa yang Ibu alami waktu itu? Ya, saya tiba-tiba ada benjolan di ketiak kanan, dan itu benjolan tuh langsung besar, Pak. Tidak dari kecil ke besar, enggak. Jadi bangun tidur besoknya kok benjol gitu. Wow, nggak ada meriang, nggak ada demam? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Karena jujur saya juga pernah ngalami ya benjol di ketiak kanan, kemudian nyusul di ketiak kiri. Lalu saya ada demam, tapi cuma 36,7,8. Bersama dengan itu ada sariawan 2 di lidah, 1 di gusi. Lalu saya googling gitu kan. Sekarang kan zaman online kan, atau halo dokter gitu kan. Ketiak, bengkak, sakit gitu kan, demam, muncul dah kena virus chikungunya. Kalau virus biasanya bengkaknya sakit, Pak. Ini dipegang nggak sakit? Oke, betul. Saya bengkak dan sakit, betul. Bengkak sakit gitu kan. Jadi ketiak sakit gitu kan, bengkak. Saya masukkan, muncul virus chikungunya. Saya baca lagi nih, nyamuknya sama nyamuk Aedes yang menularkan juga demam berdarah, itu nyamuk yang sama. Wah, langsung saya bilang ini dia, tapi saya kena yang chikungunya nih. Karena tetangga depan saya persis nempel tembok, kena demam berdarah. Jadi nyamuknya sama, tapi gejala saya ini disebutnya chikungunya gitu. Saya baca lagi, nggak ada obatnya.
Paling 37 hari sembuh sendiri. Dan benar sih sembuh sendiri. Nah, Ibu ini Ibu bukan cikungunya ya, bukan ya? Kan. Beda ya, bengkaknya malah nggak sakit. Nggak sakit, dipegang nggak sakit. Oke, saya benjol, saya pegang sakit. Enggak. Kalau memang tidur terlentang kan, gitu. kalau Iya. tidurnya ini sakit, saya tidurnya terlentang begini karena ketiaknya sakit. Ibu nggak sakit nih? Nggak sakit. Saya masih bisa setir sendiri, masih bisa ngapa-ngapain sendiri gitu. Nah, terus ketika nggak sakit, ya diabaikan atau nggak usah ke dokter lah gitu, namanya juga nggak sakit, hilang sendiri juga terus. Saya orangnya cukup logis sih, saya tetap harus ke dokter karena menurut saya nggak beres. Iya, saya langsung ke dokter. Saya perginya ke dokter Objin dulu sebenarnya karena saya pikir kan dekat Bres. Pikir saya payudara. Nah, saya di Objin dipegang, dibilang kayaknya bukan Objin di Jogja. Di oper ke onkologi Jogja karena waktu itu di Jogja nggak banyak onkologi. Iya, iya. Ketemu onkologi juga harus dengan janji khusus karena kalau nggak janji khusus antrinya lama gitu. Akhirnya ketemu, dipegang, dia kasih saya antibiotik dan surat rujuk untuk mamo dan USG. Oke. Saya lanjutin mamo dan USG di sini. Nah, kalau dia kasih 2 minggu lagi ketemu saya gitu. Nah, saya kan ngomong-ngomong dengan teman baik saya. Langsung sama dia bilang, udah kamu nggak usah kelamaan, kamu langsung ke Singapura lewat dokter saya di sana gitu. Masa nunggu 2 minggu gitu ya? Iya, udah kamu langsung masuk ke sana. Saya masuk ke NUS Singapura. Sebelumnya saya nggak pernah periksa ke Singapura. Masuk ke NUS Singapura lewat dokter Objinnya teman saya itu. Oke. Dipegang, dia bilang, ini kayaknya bukan bagian saya, dia bilang gitu. Kamu saya operin ke breast surgery, dia bilang gitu. Naiklah ke lantai yang lebih tinggi kan, itu gedungnya kan tingkat-tingkat gitu. Ke breast surgery, dia pegang. Ini kayaknya bukan bagian saya, dia bilang gitu. Kamu harus dibiopsi nih. Nah, saya masih nggak apa-apa, itu masih santai. Oh, nggak bisa ya? Ya udah, mau kemana lagi nih gitu. Ya kamu tunggu di luar, nanti saya cariin yang bisa biopsi kamu hari ini. Oke. Saya tunggu di luar, sebentar 2 menit gitu dia panggil lagi. Kamu masuk lagi deh. Nggak ada yang bisa biopsi kamu hari ini. Saya biopsi kamu sekarang, dibilang gitu. Kebetulan ini memang direkturnya, jadi pimpinannya di situ. Saya dibiopsi, dibilang kamu tunggu 3-4 hari saya email. Saya pulang ke Indonesia karena itu lewat weekend. Pulang Indonesia, hari Selasa tuh pastinya tuh hasilnya kok nggak datang-datang ya, emailnya kok nggak masuk-masuk, mulai bingung. Kita telepon, kita apa, akhirnya sore menjelang malam keluar hasilnya, tulisannya kalau ini Burkitt limfoma dan saya harus segera pulang ke Singapura untuk mulai treatment. Ini nggak dibilangin loh treatmentnya apa. Cuma bilang untuk mulai treatment. Saya udah mulai nangis, saya telepon teman yang dokter, saya tanya, ini penyakit ini tuh gimana? Gitu. Loh ya penyakit itu ya bisa bahaya, bisa enggak. Udah kamu nurut dokter aja pulang ke Singapura, minta treatment ke dia, dibilang gitu. Akhirnya saya balik ke Singapura, langsung dirujukannya ke onkologi. Saya masih belum tahu kalau itu saya kena kanker. Saya masuk ke Dr. Tan Lip Kun, ini direkturnya onkologi, hematologi kalau di NUH itu. Cukup galak, orangnya tegas sekali. Jadi kalau ngomong nggak bisa ditawar lah. Saya nangis dimarahin. Ngapain kamu nangis? Nggak ada gunanya kamu nangis. Let me help you. Kalau kamu nangis nggak ada gunanya, kamu keluar aja. Cari perpustakaan, cari penyakitmu apa. Bilang gitu. Ya kita nurut, keluar, di luar ketemu dengan orang-orang SOS. Karena memang di ruang tunggu selalu ada yang gerombol orang Indonesia lah gitu kan, tahu aku nangis gitu didatengin. Terus ketemu satu orang Indonesia umur 17 tahun. Dia bilang, nggak usah takut sih, kemo aja kok, nggak apa-apa. Nanti kulitnya malah tambah mulus. Tapi sangat penting sih. Sekarang kan yang di situ yang nunggu-nunggu tuh mukanya maaf ya, rambutnya gundul, mukanya gosong-gosong gitu kan. Saya kan nangis gitu.
nggak apa-apa nih loh, aku nih yang cewek tadi tuh, aku kemo malah tambah mulus muka aku. Wah, agak semangat nih. Akhirnya kita balik lagi ke ruang dokter untuk mulai treatment. Dokternya bilang harus segera treatment, jadi langsung dijadwalin PET scan, bone marrow, segala macam tes lah, segala macam udah. Saya nggak mau tahu tes itu apa. Saya juga baru tahu bone marrow sakit itu setelah di bone marrow, saya nggak mau tahu sebelumnya, karena kalau saya tahu saya takut. Ya lebih baik nggak tahu, langsung dijalanin aja udah. Pura-pura dia nggak ngerti, pokoknya kapan saya harus datang gitu aja, mau diapain terserah gitu. Dan saya ya waktu itu saya tanya sama dokternya, saya nawar cuma masalah rambut, nawar aja dimarahin. Saya bilang, bisa nggak dok? Kemo rambutnya nggak gundul, dimarahin. Itu tuh cuma rambut ya, kamu penting rambut apa nyawa? Kemonya dosis rendah aja, yang nggak gundul. Iya, tapi kamu nggak bisa. Dia bilang, pasti rambutmu rontok semua, dibilang gitu. Wow. Jadi akhirnya kemonya berapa kali, Bu? Saya 8 kali kemo. Wow, lumayan ya, cukup banyak. Ada yang 6 kali, tapi juga yang 12 kali, ini 8 kali. Oke. Terus, boleh lanjutkan ceritanya. Jadi, apa yang paling berat yang Ibu hadapi dalam, kalau kita ngomong sebelum kemo nih, sampai momen sebelum kemo yang paling berat itu yang mana? Kalau momen sebelum kemo itu ya ketika mendapat diagnosa itu buat saya paling berat. Wow. Tapi mungkin memang butuh waktu, butuh untuk saya untuk mengunyah, untuk saya pikirin apa sih maksud Tuhan gitu. Terus yang saya lihat tujuan hidup saya kan anak-anak, ya saya mikirin anak-anak juga gitu. Makanya saya begitu divonis limfoma, berarti kan kanker getah bening. Stadium berapa, Bu? Saya setelah di PET scan ternyata ketahuan sudah stadium 4. Ternyata semua sudah bengkak. Belum ketahuan sampai stadiumnya ya? Belum. Jadi setelah ketemu dokter di PET scan baru tahu ternyata satu badan itu sudah bengkak semua di dalamnya. Tapi tanpa tahu stadium pun dengan adanya vonis kanker limfoma itu pun juga sudah mulai bayangannya udah, pikirannya udah macam-macam dah. Iya betul. Saya karena keluarga saya nggak ada yang kena kanker, Pak. Jadi sebenarnya saya sangat asing dengan penyakit kanker. Saya nggak tahu kemo itu kayak apa tuh nggak tahu sebelumnya. Dan dalam titik terendah, dalam arti kan dalam proses sebelum kemo justru vonis itu yang kalau yang Ibu alami yang paling berat ya. Dalam arti kenapa mengalami begini, seberapa ini bahaya, bisa berpikir negatif, apakah sampai kematian. Nah, pada saat itu apa yang bikin Ibu bangkit punya kekuatan? Dalam arti ya saya mau berobat, saya harus jalani, saya harus sembuh. Itu ada yang membuat Ibu kuat. Yang bikin saya kuat tuh ya saya merasa gini, Pak. Saya belum siap mati waktu itu. Ya, bayangan kematian tuh ada lah waktu itu. Saya sempat mikir, wah kalau nggak berhasil di sini ya saya pasti mati lah. Bayangannya tuh kalau tidur ngimpi di tempat rumah duka gitu-gitu ya. Itu saya belum sempat mati, saya belum ngapa-ngapain, Mak. Saya baru ngurusin anak, saya belum berguna buat papa mama saya. Saya belum berguna saya belum pernah pelayanan, saya nggak pernah, ya selama ini hidup buat diri saya sendiri. Oke. Nah itu yang saya mikir, kalau saya mati nanti ada yang layak nggak ya? Oke. Justru dengan begitu, saya belum siap karena saya belum selama ini belum berbuat apa-apa gitu ya. Betul. Iya. Saya takut aja. Kalau saya mati nggak ada yang layak ini. Mungkin nggak ada yang nangis juga. Belum waktunya ini Tuhan. Saya belum berbuat apa-apa. Iya. Tapi itu sempat membuat janji nggak Tuhan kalau saya sembuh gitu? Ya, saya janji. Saya pengen berkarya. Oke, dalam pergumulan itu Ibu janji itu ya? Iya. Oke, boleh dilanjutkan. Lalu ketika kemo, apakah yang diharapkan dalam arti
sakit itu seperti ini atau ternyata lebih sakit? Apa yang Ibu alami dengan kemo? Jadi waktu itu saya juga pegang handphone, Pak. Saya googling, saya tanya-tanya, dan menurut pengalaman saya kalau sakit nggak usah googling, karena bikin shock. Ya, karena di situ ditulis bahkan apa ya? Mereka mengejudge penyakit kita tuh, ya saya nggak tahu dasarnya apa. Bahkan waktu itu ada tulisan kalau yang punya penyakit kayak saya, karena ini Burkitt limfoma ini penyakit langka, Pak. Jadi jarang sekali ditemukan. Dan di internet selalu ditulis kalau kemungkinan sembuhnya sedikit. Nah, karena bukan limfoma biasa ya, ada tambahannya nih, Burkitt limfoma. Iya, jadi sebenarnya limfoma. Kemungkinan saya kena itu di bawah 0,05%, Pak. Wow. Biasa menyerang pria, dia kalau secara statistik ya. Terus kebanyakan bukan ras Asia, gitu-gitu loh, Pak. Jadi sebenarnya saya heran juga dokternya, kok kamu bisa kena ini ya? Dan related dengan AIDS sebenarnya, jadi penyerang imun tubuh. Wow. Makin banyak tahu, makin takut dah. Makin stres, iya. Sampai pada saat itu saya keinget ada satu peristiwa yang bikin saya, udahlah terserah mau jenis penyakitnya apa. Kalau mau Tuhan mau ambil nggak harus pakai penyakit seperti ini. Itu waktu itu ada kasus kayaknya salah satu petinggi Astra kalau nggak salah itu meninggal karena demam berdarah, Pak. Ya, itu penyakit simpel. Bapak juga tadi cerita kena cikukunya, itu kan juga se-family sama demam berdarah ya. Kalau Tuhan mau ambil nyawa saya nggak perlu pakai penyakit aneh-aneh. Mungkin saya digigit nyamuk mati juga udah selesai. Ya. Nah, pada saat itu saya udah nggak mau googling, Pak. Ya, saya udah nggak mau googling, saya percaya cuma omongan dokter aja. Ya pokoknya jalani aja pengobatan dah. Ya, udah nggak usah mau tahu dah. Di sini saya belajar untuk berserah diri mungkin, Pak. Ya. Karena saya bukan orang medis, saya nggak tahu obat, saya nurut sama dokter. Saya nggak boleh gini, saya nurut, saya boleh gini, saya nurut. Lebih enak seperti itu. Kalau pada saat saya kemarin ya, Pak ya. Ya. Tapi kalau kemonya sendiri, apa yang Ibu rasakan selama 8 kali itu, yang keberapa yang paling berat? Ya, kemo yang pertama itu ya cuman kaget karena kita nggak tahu sebenarnya. Jadi kemo saya yang ganjil jadi 1357 itu relatif enteng. Tapi yang genep, yang 2, 4, 6, 8 ini yang luar biasa. Karena saya beda obat. Nah, jadi saya kemo tidak pernah kemo datang, kemo pulang enggak, karena saya harus nginep di rumah sakit. Karena kemo saya itu ada yang sampai 24 jam, ada yang sampai 48 jam. Jadi selang masuk itu banyak sekali, sampai begitu pulang dari rumah sakit itu badan saya bengkak pasti. Karena cairannya kan banyak sekali yang masuk. Dan yang ditakutkan dulu nawar enggak boleh, bisa enggak pakai gundul itu, Ibu rontok di kemo yang keberapa? Yang pertama sudah habis, Pak, rambutnya. Saya kasih fotonya. Ini kemo yang keberapa nih, Bu? Ini ya mungkin kemo awal-awal ini masih bisa senyum lah, Pak. Dan rambutnya ditutupin, jadi nggak ketahuan ya. Ini yang ketahuan deh. Nah, ini dia. Ini udah mulus, Pak. Ini. Bener deh. Kata teman itu, kemo nggak apa-apa kok mulus gitu ya. Mulus. Maksudnya mulus kepalanya. Bukan mulus mukanya. Kepalanya yang mulus. Ini kalau Ibu sudah, karena ini kejadiannya sudah 2014 ya, Bu ya? Iya, saya berani ketawa-ketawa karena Ibu udah sembuh. Kalau kemarin ada yang kemo 6 kali, ketemu saya acara begini baru 2 kali. Aduh, ibunya nangis. Saya ikut nangis juga, saya nggak berani ketawa, Bu. Sebenarnya gini, Pak. Kalau saya menjalanin kemo itu, saya cuman sama, tadi ada foto sama kakak saya, jadi yang nemenin saya itu kakak, kalau nggak suami, tapi banyakan kakak saya. Itu di situ kita mah, ketawa terus, Pak.
Dan itu yang bikin mungkin jadi semangat lah. Nanti kalau Pak Stef datang tambah ledek-ledekan gitu. Oke, jadi ini kemo ini yang sebelahnya kakak. Ya, kakak saya. Oke, kita lihatin fotonya dulu sebentar ya. Kalau ini ibu bersama siapa ini? Jadi ini sebenarnya ceritanya nanti ya nih Pak. Karena ini setelah sembuh ya. Setelah sembuh kok, iya. Oke, berarti kalau gitu kita lanjutkan dulu aja kesaksiannya dulu. Oke, ya. Iya. Ya. Nah, jadi ketika mulai terapi kemo 2, 4, 6, 8 itu berat, seberapa berat sih Bu? Saya selalu infeksi. Saya selalu masuk IGD. Saya di yang ke-6, saya ingat itu 6 itu saya masuk IGD ketika sebenarnya ada kabar duka dari Jogja. Jadi tante saya yang meninggal mendadak juga. Wow. Kakak saya pulang, suami nemenin saya, langsung saya infeksi. Jadi kan kalau lagi kemo gitu kan saya rawan infeksi. Panas tinggi sampai 41 atau 42 masuk IGD, menggigil sudah nggak inget, jantungnya sempat berhenti kayak di film-film itulah Pak. Terus sempat disuntik, dia bilang ini jantungnya dihentiin karena detak jantungnya sudah di atas 200. Wow. Itu saya sampai mikir gini loh, kalau memang mati ya sudahlah, ada tante saya yang nungguin saya. Saya sempat mikir seperti itu. Tapi Tuhan ternyata belum izinkan saya masih dikasih sembuh. Ya, untuk melanjutkan kemo berikutnya lebih hati-hati lagi gitu. Wow. Saya udah nggak bisa jalan ya Pak, sejak kemo ke-6 saya udah didorong kursi roda. Wow. Dan mulut karyawan semua ada? Jadi mulut sebenarnya nggak terlalu masalah karena saya rajin kumur air garam. Oh, oke. Tapi badan kosong? Enggak juga sih. Enggak ya. Karena saya nggak radiasi kan. Oh, oke. Yang biasa kosong itu kalau dikombinasi kemo dengan radiasi. Saya nggak ada radiasi. Jantungnya 200 seperti dihentikan, sampai nafas buatan, ya itu udah kritis banget. Nah, oke. Dalam momentum-momentum yang masa kemo 8 kali yang berat 6 kali ini dari sisi rohani Ibu dapat suatu pelajaran yang menguatkan kali itu? Di situ kuncinya sih saya tiap hari selalu mengucap syukur Pak. Jadi saya mah belajar untuk memberkati orang lain, mengucap syukur. Karena menurut saya posisi mungkin kalau orang lihat wah kasihan ya Helen, saya nggak mau dikasihani Pak. Yes. Loh, saya ini beruntung. Saya ini dapat pengobatan terbaik loh di Singapura. Ya nggak usah mikir uangnya dari mana, nggak tahu lah, pokoknya Tuhan cukupkan gitu. Iya. Saya percaya Tuhan kasih dokter terbaik. Iya. Tuhan selalu kasih, dari awal perjalanan itu saya ditemukan dengan dokter-dokter yang terbaik di bidangnya. Iya. Nah, kalau sedikit menyimpang, kalau dengan SOS ketika di hari pertama dapat vonis langsung ketemu, kalau di luar SOS, Ibu punya teman sahabat di Singapura ya, teman ada ya tadi ya? Sebenarnya kalau di Singapura nggak ada saudara. Oh, tapi ada saudara ya. Tapi keberadaan SOS sendiri yang memang melayani ke rumah sakit, mendatangi, merasakan, itu sangat berarti bagi Ibu ya. Karena saya kan sendirian di Singapura, saya nggak punya teman, saudara juga cuma satu, dia juga sibuk, nggak bisa nemenin setiap hari juga. Yang sama saya cuma kakak saya. Nah, SOS itu kan rutin datang doain, biarpun orangnya kenal nggak kenal gitu ya kan. Timnya Pak Stefanus selalu datang, ngajak berdoa, kasih firman. Pak Stefanus datang juga, ya bikin apa ya, bikin penyegaran lah mungkin ya. Oke. Dan itu sangat membantu, Pak. Oke. Nah, di dalam pergumulan menuju kesembuhan, secara khusus, Ibu dapat pelajaran apa dari Tuhan mengenai sakit ini? Belajar untuk berserah dengan rencana Tuhan. Karena Tuhan itu selalu kasih yang terbaik. Mungkin kita pikirnya nggak baik. Jadi saya di situ pernah dikasih firman sama Pak Stefanus dan saya imanin sampai hari ini, Pak. Itu dari Lukas 11 ayat 11.
Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan diberikan ular kepada anak itu ganti ikan. Saya posisi saya punya anak, jadi saya bisa ngerti. Nggak mungkin anak saya minta sesuatu, saya malah minta mainan, malah saya kasih pisau. Artinya kalau Tuhan kasih ke saya saat itu, berarti itu yang terbaik buat saya, Pak. Oke. Saya imanin itu sekali. Nah, terus ketika dapat, ya ini kan sebenarnya kan pelajaran kehidupan ya, melalui sakit itu Ibu berjumpa dengan Tuhan lebih intim, kenal pelayan-pelayan Tuhan, bahkan kenal pelayanan, mulai komitmen melayani. Oke, kita langsung lompat ke kesembuhan. Jadi berapa lama Ibu akhirnya tuh di Singapura sampai sembuh gitu? Saya di sana nggak boleh pulang sekitar 6 bulan lah. 6 bulan. Setelah selesai itu masih rutin kontrol setiap bulan datang. Itu sampai tahun ketiga. Wow, cukup panjang juga ya, bolak-balik selama 3 tahun. Ya. Selesai berarti pas sebelum COVID sudah selesai? Sebelumnya belum, Pak. Sebetulnya belum. Oke. Saya sekarang masih tetap kontrol darah di sini. Saya kirim email ke dokter, tapi dokter bilang oke, masih kondisinya oke, dan sudah lewat 5 tahun. Oh, iya. Kan kemarin saya tanya masalah vaksin juga sudah diperbolehkan. Oke, nah setelah sembuh ada atau mungkin sekarang kita bicara kesembuhan dan event setelah sembuh. Saya tampilkan tadi foto-fotonya, Ibu boleh cerita setelah kesembuhan dari foto yang ada ya, mungkin bisa lebih dapat gambaran. Oke, ini kan waktu sakit, sebentar ya. Saya geser dulu ya. Terus ini setelah sembuh. Setelah sembuh nih, ya Mama. Ini dengan teman-teman atau dengan? Jadi mungkin Tuhan kasih saya jalan ya. Saya waktu dulu sih nggak pernah kebayang kalau saya bakal bisa berkarya lewat. Jadi saya bikin baking school, Pak. Oh, ini jadi setelah sembuh ini dengan teman-teman Ibu ngajari baking school. Ya, jadi saya buka baking school, itu ada Nyonya Halim yang di tengah. Jadi saya memang punya misi untuk ngajarin UKM kecil untuk bisa terus berkarya lebih, mungkin tambah menu, bikin ngajarin produk-produk baru gitu loh, Pak. Ibu sendiri punya usaha baking? Enggak punya. Oh, tapi punya pengalaman di bidang itu? Enggak juga. Oh, jadi manggil trainer? Jadi saya bikin baking school, kebetulan saya kenal dengan beberapa chef gitu, terus kita koordinasi. Oke lah, nanti mereka bersedia untuk ngajar di tempat saya gitu. Oh, jadi bukan Ibu yang ahlinya, Ibu ngajarin, tapi karena Ibu punya kerinduan jadi berkat bagi orang-orang tertentu, ya terutama mereka yang bergerak dalam UMKM makanan. Ibu kumpulkan, Ibu panggil guru, udah. Ya. Wah, jadi tanpa bisa pun masih bisa menjadi berkat, karena kita bisa menggunakan orang yang bisa. Iya, dan jadi itu terus usaha itu terus berhenti karena pandemi, Pak. Ya. Akhirnya saya malah produksi sendiri, sekarang malah jual produksi roti sekarang saya. Ya. Oke. Ya, kita lanjutkan cerita dari foto yang ada. Jadi ini setelah sembuh dari Singapura, malah bisa berbagi kehidupan untuk dengan para UMKM, sekalipun bidang itu tidak bisa, tapi panggil trainer. Kita bisa jadi berkat asal mau aja, panggil trainernya. Oke, kalau ini setelah saya sembuh, nggak lama Mama usia 70, saya kasih surprise party buat Mama. Saya panggil pastor, saya panggil teman-teman Mama. Wow, oke. Ya. Ini setelah sembuh ya. Oke. Terus ini ulang tahun saya kemarin. Jadi sejak sakit itu momen ulang tahun menjadi sesuatu yang mengharukan, Pak. Ini ulang tahun yang ke-30 berapa, Bu? 17. Kalau wanita kan kadang ulang tahun keberapanya nggak tahu kita. Makanya tadi kayaknya di kuenya nggak ada angkanya. Ada. Sebentar. Saya lihat dengan teliti lagi.
Ada angkanya kan? Nggak ada loh. Ya, jadi apa yang tadi Ibu katakan, sejak sakit itu ulang tahun lebih berarti gitu. Iya, berarti saya tambah, ini bonusnya Tuhan lagi loh buat saya gitu. Oke, ya, karena Yang nggak perlu perpanjangan waktu ya. Yang nggak perlu pesta, nggak perlu apa, cuman ya makan keluarga, itu momennya lebih buat saya lebih mengenal lah sekarang. Ya, saya setuju tuh kalau kita pernah mengalami detik-detik yang menyangkut kematian itu, waktu menjadi begitu berharga. Bagi orang yang anak saya kan belum lama sembuh dari COVID dan rumah sakit di mana-mana penuh. Jadi saya nggak dapat rumah sakit buat anak saya. Dan anak saya di titik paling rendah, titik paling rendahnya itu sesak nafas, saturasi di bawah 92, demamnya udah 40 derajat, dan pada detik itu dia pingsan 2 kali, geletak di lantai. Wah, itu ketika bukan saya nggak mengalami ya, anak yang mengalami, tapi kalau kita dengan melihat saja bahwa orang bernafas begitu susahnya, sekarang kita makin menghargai setiap nafas loh. Iya, betul. Menghargai setiap nafas. Kalau saya sendiri pernah mati itu berkali-kali, kapal mau tenggelam di Arafuru, kapal pernah diterjang ombak antara Bitung dengan Ibu, lalu dari Siahu ke Tahuna, kapalnya juga udah mau kebalik, dari Sipora ke Sikakap di Kepulauan Mentawai juga perahunya terjungkel sampai airnya penuh semuanya. Akhirnya 2 orang sibuk menguras air dan 1 orang menjalankan pompanya. Jadi secara manual airnya dikuras sambil berjalan. Waduh, itu begitu. Belum lagi pas perang Halmahera itu masih perang tapi sudah ada agak reda, saya nekat pelayanan ke sana. Memang saya juga orangnya cukup nekat hal begitu, dan beberapa kali itu nyaris mati gitu. Tapi Tuhan belum izinkan kan, Pak? Nah, itu dia. Yang terakhir juga sebenarnya saya 2019 itu gejala COVID, cuma saya nggak kesaksian bahwa saya kena COVID karena saya nggak PCR. Tapi saya demam juga, batuk juga, hilang rasa juga, pegel juga, menja juga, hilang rasa makan waktu makan, cuma saya nggak sempat sesak nafas. Tapi sempat demam, dan itu pun juga sudah kebayang yang namanya, karena itu Maret 2019, di mana Indonesia tuh masih tergagap-gagap menangani COVID. Jadi teman saya itu ada yang begitu COVID dimasukin ruang isolasi, itu lupa nggak disediakan aqua gitu, sorenya baru ingat. Lalu dokter sama susternya juga nggak semua rumah sakit ada APD lengkap. Itu mereka ketakutan untuk melayani. Dan beberapa teman saya banyak yang dipanggil Tuhan. Ya, pendeta-pendeta yang meninggal itu bulan Maret, April 2019 banyak sekali. Dan saya itu alaminya bersama dengan itu. Wah, itu langsung dah seperti Ibu tadi. Buka WA group, RIP, berita duka loh. Itu betul-betul saya sempat juga yang namanya, walaupun pernah berkali-kali akan mati, tapi ketika sakit ternyata takutnya beda. Dan waktu itu saya sempat ikhlas malah. Kalau saya dulu gini, Tuhan saya udah pelayanan udah banyak, kayaknya kalau mati ya nggak apa-apa juga lah. Saya sudah begitu. Sama saya, Pak. Jadi saya udah bilang begitu, malah saya melayani udah banyak kayaknya, bukan sombong sih, tapi udah cukup ya. Kalau mati nggak apa-apa deh gitu. Sejak begitu saya bisa tidur, tadinya nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Tapi begitu saya pasrah gitu, kalau mati ya nggak apa-apa lah Tuhan, kayaknya istri saya juga siap juga mandiri, anak-anak bekerja semuanya. Nah, saya kan udah kerja ya, bukan nggak kecil lagi. Semuanya sudah lulus, semuanya sudah bekerja, kerjaannya bagus. Jadi saya udah siap juga sih Tuhan gitu. Jadi saya doa terakhir tuh gitu terus tidur. Dan untungnya aja bangun besoknya. Belum saatnya. Saya mensyukuri sekarang juga setiap ulang tahun, bahkan setiap ini kesempatan. Oke, kembali ke Ibu, kesaksian Ibu. Ibu boleh sampaikan pesan berkaitan pesan terakhir ya, karena memang kita nggak panjang acaranya. Rata-rata orang lihat ada 30 menit maksimum, walaupun ceritanya bisa lebih panjang. Jadi kita pada kesimpulan akhir atau pesan terakhir dari Ibu untuk kita semuanya yang menyaksikan program ini. Ya, enjoy your life, berkaryalah, biar bisa memberkati orang banyak, Pak. Jadi sekarang ini saya sejak COVID ini, saya produksi, saya
fokuskan untuk orang-orang yang isolasi mandiri. Jadi saya kirim ke shelter-shelter. Saya sama Pak Stef juga beberapa kali dulu awal COVID juga kirim ke rumah sakit gitu. Jadi buat saya itu lebih dari itu salah satu karya saya lah. Saya ingin memberkati orang yang memang tidak mampu, tidak bisa. Kalau yang di shelter-shelter isolasi ini kemarin saya ada kirim, besok ada kirim. Jadi saya rasa itu salah satu cara orang beda-beda lah untuk berkarya. Mungkin Bapak Jarod pelayanan, Pak Stefanus seperti apa, orang-orang yang beda-beda. Menurut saya yang saya lakukan ini juga salah satu bentuk pelayanan juga. Amin, amin. Ya, kita bisa melakukan apapun yang memang kita bisa lakukan. Kita melakukan dengan cara kita dan bukan cara orang lain, tapi yang pasti kita harus melayani Tuhan. Iya, kadang orang yang lagi isolasi dikirimin roti seneng banget, Pak. Hanya sekedar satu box roti mereka udah happy, merasa diperhatikan gitu. Iya, karena kadang bukan rotinya sih perhatiannya itu bahwa ada orang yang care dengan dia. Ya. Ada orang yang betul. Jadi saya malah sekarang rajin lihat status-status orang. Jadi entah itu kenal nggak kenal saya kirimin, Pak. Wah, itu saya yakin. Gini, saya ya dalam arti memang kemarin saya tahun lalu usaha saya bangkrut ya. Jadi saya punya perusahaan bangkrut, punya sekolah Happy Holy Kid 66 cabang di Indonesia ini, tapi ya semuanya nggak bisa bayar franchise lagi karena juga sekolah kalau SD kan orang tetap sekolah di rumah, SMP sekolah di rumah, playgroup TK yang TK ya tetap sekolah, tapi yang playgroup nggak ada yang daftar lagi, sehingga sekolah-sekolah itu kebanyakan mulai minus, jadi mereka nggak bisa bayar franchise ke kami. Tapi ya saya masih Tuhan pelihara, dalam arti saya ngelukis ya ada aja tiap minggu tuh laku, dalam arti saya tidak kekurangan, gitu ya, tidak seperti jauh, saya masih jauh bersyukur bahwa orang lain jauh lebih kekurangan. Tapi yang saya mau ceritakan, dalam kondisi yang saya masih bisa cukup, anak-anak semua diberkati, walaupun saya bangkrut masih bisa makan, saya itu nggak tahu, Tuhan itu ajaib banget. Waktu saya sebelum bangkrut dulu, kayaknya cukup lama ya, dari tahun 90 sampai 2020 itu kan 30 tahun ya. Saya tuh nggak pernah tuh dapat kiriman, misalnya apel, dapat kiriman buah, nggak pernah loh, nggak pernah. Tapi begitu saya bangkrut tuh, tiap minggu tuh ada loh. Ada yang kirim sayur organik, ada yang kirim pisang, minggu depan kirim kelapa, minggu depan lagi kirim buah kesemek, minggu depan lagi ada aja kirim empek-empek gitu. Dan saya tidak dalam hal kesusahan, dalam arti saya masih punya sumber kehidupan gitu kan. Tapi saya terima itu gitu. Saya tuh senang banget loh. Senangnya juga bukan hanya dalam arti saya masih sanggup membeli sih, tapi saya merasa bahwa ada orang yang perhatikan saya gitu. Bahkan ini saya mau cerita nih. Hari ini kan tadi acara kita sempat tertunda dan mungkin Bapak Ibu bisa lihat kok gambarnya mungkin berbeda segala macam. Ini karena terus terang ganti laptop gitu ya. Laptop yang lama itu sebenarnya kualitas lebih bagus sih karena MacBook ya. Tapi ya karena usia bermasalah gitu. Saya itu baru kepikir mau ganti laptop. Ini laptop yang saya pakai ini dikirimin dikasih orang gratis. Puji-Tuhan ya, Pak. Dibelikan dari Singapura. Sampai jadi gitu. Sampai saya pikir Tuhan, ini sekarang ini kenapa? Nah, tapi ada beda. Dari dulu juga saya pelayanan ya. Dari dulu saya dari kuliah. Makanya tadi saya bilang saya sempat berkata sama Tuhan kalau saya gejala COVID ini seperti teman-teman dipanggil Tuhan ya saya reuni ketemu mereka. Saya sangat siap gitu. Jadi saya dari dulu juga pelayanan, dari kuliah pun sudah pelayanan. Bahkan dari kuliah pun saya sudah istilahnya itu mimpin pujian, mimpin persekutuan, saya punya 17 pos PI, saya ketua Bogor Praise Center, bahkan sudah khotbah, sudah baptis orang. Itu tahun 83, 84. Kuliah sudah, tapi ada tapinya. Sejak pandemi ini saya punya pelayanan yang berbeda. Mengasih konseling gratis, mimpin WA group, nyediain waktunya sampai ada 26 WA group. Lalu kalau mereka semua dari anggota grup tadi ada yang mau bertanya itu, tak kasih kesempatan, saya jawab via Zoom. Satu persatu saya jawab, pokoknya setiap minggu, Rabu, Senin malam, Rabu malam, Sabtu pagi. Padahal dulu saya, kalau ada orang konseling itu, saya punya tarif, kalau perusahaan, 1 kali konseling 2 jam itu 25 juta.
Kalau pribadi itu 2,5 juta per 1 jam. Kebanyakan mereka blok untuk 5 kali atau 10 juta minta 5 kali. Udah, sekarang justru saya setelah bangkrut malah saya hitung-hitungan sama Tuhan. Saya tadinya sempat pikir mau buka gereja, tapi saya pikir tadi Ibu benar. Tiap orang itu pelayanannya beda-beda. Saya sudah 98 sudah meninggalkan kependetaan saya, mengundurkan diri. Jadi saya sudah sejak 98 itu bukan pendeta lagi, bukan majelis, bukan diaken, bukan pekerja, bukan pengurus gereja. Di gereja saya ada 2 pengerja tiap Sabtu, saya nggak bisa masuk ruangan karena nggak punya kartu. Guru sekolah minggu bisa masuk, pendoa syafaat bisa masuk, majelis bisa masuk, jemaat nggak bisa masuk. Nah, saya nggak bisa masuk. Jadi saya ini bukan pendeta, tapi saya hamba Tuhan, saya pengusaha, dan saya melayani dengan cara saya. Caranya Pak Stefanus berbeda, cara pendeta berbeda, saya juga melayani dengan cara saya, dan jujur, sejak pandemi ini saya punya pelayanan tambahan yang berbeda. Jadi memang kita percaya bahwa Tuhan itu izinkan banyak hal terjadi itu yang pasti ada momentum sebelum dan sesudah itu berbeda. Ya, Bapak melayani untuk keluarga ya Pak ya? Ya, saya tidak menggembalakan, tapi kalau minggu memang sering dipanggil khotbah kemana-mana. Ya mungkin karena sering khotbah itu banyak orang panggil saya Pak Pendeta. Tapi saya lebih banyak fokus pada keluarga, nulis buku, ceramah, seminar, dan sekarang ditambah dengan saya tidak menyebutnya konseling, tapi Q&A. Karena beda. Kalau konseling itu yang mesti paket. Kalau konseling biasanya kalau orang ada masalahnya yang panjang, saya refer ke teman saya yang memang konselor profesional. Dan mereka berbayar tapi murah, ya jauh. Tarifnya jauh, sangat murah. Kalau saya, karena segi waktu, saya lebih banyak melayani satu orang itu ya 1 kali tanya jawab. Kalau dia masih mau bertanya, baru saya lempar ke teman saya. Tinggal dia mau yang profesional memang berbayar, atau yang hamba Tuhan tidak bayar. Kalau yang tidak bayar itu kan kadang-kadang ya orang yang sibuk lah, lagi seminar lah. Kalau bayar kan malah lebih pasti. Kayak ke dokter, pergi, datang, bayar, appointment 10 kali, memberikan dan diberikan. Jadi saya sering menyarankan kepada orang-orang yang kalau memang betul masalahnya itu ribet, banyak, konseling profesional. Tapi kalau hanya pengen mau tahu atau belajar, nah bisa dengan saya. Gitu. Kalau sama saya selama pandemi ini saya lihat fungsi keluarga ini sangat penting ya Pak ya. Iya betul, dan itulah yang juga makanya sejak pandemi ini saya bikin WA grup keluarga itu sampai 13 grup. Lalu ada lagi grup Eko and Sim, itu juga sampai 13 grup. Saya lihat banyak sekali keluarga yang ini kayak gimana ya, memang ujian keluarga yang kuat tambah kuat, yang memang bermasalah ya semakin ya, dan butuh dan bisa diselesaikan. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus pasti bisa diselesaikan. Oke, kita akan akhiri acara ini, tapi sekali lagi 1, 2, 3 kalimat boleh menutup dari Ibu. Ada mau ya berserah sama Tuhan, Pak. Oke, ya. Ya berserah sama Tuhan dan biar Tuhan yang pimpin. Amin, amin. Ya, Bapak Ibu, itulah perbincangan kita hari ini dan kita akan mengakhirinya di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat perbincangan kami hari ini untuk kesaksian Ibu Helen. Melalui apa yang Tuhan izinkan terjadi, Ibu Helen mendapat makna hidup, tujuan hidup, mulai berguna bagi sesama, mulai menolong orang lain, bahkan tanpa memperdulikan apa agamanya, kenal tidak kenal. Sebuah gaya hidup yang jauh sangat berbeda dengan sebelumnya Tuhan izinkan, sehingga kami betul-betul mengerti kenapa Tuhan berfirman bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, walaupun segala sesuatu itu termasuk yang tidak baik. Tapi bagi kami, hal yang tidak baik bisa membawa kebaikan, karena kami punya Tuhan yang baik. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat para pemirsa program ini, supaya menemukan kebaikan-kebaikan di balik peristiwa yang tidak baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara menemukan hal yang baik dari peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Teman yang baik, sahabat yang baik, hamba Tuhan yang baik, menemukan tujuan hidup yang baik, dan terlebih lagi menemukan Tuhan yang baik. Terima kasih Bapak, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.